Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Denpasar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta para staf pegawai SMP Negeri 9 Denpasar, dan para siswa-siswi sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri di sini dan menyampaikan pidato yang berjudul Remaja Unggul, Remaja Berpendidikan dan Bermoral. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, kita tentu menyadari bahwa remaja adalah generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia ke depannya. Pendidikan secara akademik adalah salah satu hal penting yang dapat membuat remaja menjadi unggul, berprestasi, dan berintegritas. Bukan hanya pendidikan secara akademik saja, remaja juga memerlukan pendidikan secara non-akademik yang dilakukan di luar jam pembelajaran, sehingga remaja dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang yang digemarinya. Pendidikan secara akademik dan non-akademik ini menjadi salah satu kunci awal kesuksesan suatu remaja yang unggul. Bukan hanya pendidikan secara akademik dan non-akademik saja, remaja juga memerlukan pendidikan moral untuk menuntun sikap dan sifat remaja sebagai generasi muda penerus bangsa. Remaja unggul harus memiliki pendidikan moral yang baik dengan mengedepankan sikap sopan santun, berakhlak baik, jujur, dan rendah hati, agar harkat dan martabat bangsa tidak dipandang sebelah mata ataupun diremehkan. Bagaimana nasib bangsa jika remaja tidak memiliki pendidikan dan moral yang baik? Apakah Indonesia akan maju dengan remaja yang tidak berpendidikan dan tidak bermoral? Bapak dan Ibu Guru serta para staf pegawai yang saya hormati, jika ada seseorang bertanya kepada saya, mana yang kau pilih? Remaja yang berpendidikan atau remaja yang bermoral? Saya jelas akan memilih keduanya. Mengapa? Karena remaja yang berpendidikan tanpa memiliki moral ataupun remaja yang bermoral tanpa memiliki pendidikan bukanlah remaja unggul yang sesungguhnya. Bukanlah remaja yang dapat mengharumkan nama bangsa. Seperti sekarang ini, banyak berita dan video kenakalan remaja yang beredar di media sosial. Mengapa sampai banyak ada video dan berita seperti ini? Tentu karena kurangnya pemahaman moral yang dimiliki oleh kalangan remaja saat ini. Hal ini tentu sangat berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa kenakalan remaja terjadi karena kurangnya pendidikan moral dan etika yang dimiliki oleh para remaja, sehingga diperlukannya pengawasan dari orang tua dan sikap terbuka antara orang tua dan anak. Semakin canggihnya teknologi membuat semua kalangan, bukan hanya remaja saja, dari siswa SD sampai dengan perguruan tinggi, bisa terjerumus ke hal-hal yang kurang mendidik. Fakta menunjukkan bahwa pengawasan dari orang tua dan pendidikan moral yang baik sangat berpengaruh kepada remaja agar tidak mudah terjerumus ke hal-hal negatif seperti contoh tadi. Para siswa-siswi sekalian yang saya cintai, sebagai generasi muda penerus bangsa harus mengedepankan pendidikan dan moral, melakukan hal-hal positif, menjauhi hal-hal negatif, dan menjunjung etika dan tutur kata yang sopan. Tanpa remaja yang unggul, Indonesia bukan apa-apa.
Indonesia akan diremehkan, akan dipandang sebelah mata, dan tidak mungkin akan maju. Maka dari itu, kedepankanlah remaja berpendidikan, remaja bermoral, remaja berintegritas, remaja berprestasi, remaja unggul, remaja penerus bangsa. Sudah menjadi tugas dan kewajiban orang tua untuk menuntun remaja agar mengedepankan pendidikan dan moral. Bukan hanya pendidikan saja yang dipentingkan, moral juga diperlukan. Remaja unggul adalah remaja yang memiliki nilai sisi lebih dan mengambil semua nilai-nilai positif. Remaja unggul adalah remaja yang menjunjung kebenaran demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau menyampaikan kata-kata, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ada pantun mengatakan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Remaja unggul pasti bisa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta pegawai staf sekolah yang tentunya juga saya hormati, serta teman-teman saya tercinta. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya, pada hari ini saya dapat berdiri di depan kamera dengan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Hilangkan Narkoba Sebelum Merusak Generasi ke Depan Bangsa. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kita sudah semua mengetahui bahwa narkoba telah marak dikonsumsi di negara ini. Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang memiliki pengertian sebagai suatu zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan di dalam zat-zat tersebut bekerja untuk mempengaruhi saraf sentral. Seperti yang kita ketahui, mengkonsumsi narkoba sangatlah tidak baik dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Sangat disayangkan sekali jika kita mencoba untuk mengkonsumsi narkoba ini, karena sekali saja kita mengkonsumsi narkoba ini, kita akan sulit untuk menghilangkannya, yang menyebabkan kita menjadi kecanduan di dalam narkoba ini. Kita semua juga sudah mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan tindakan yang tidak bermoral dan juga dianggap tindakan yang dosa bagi para masyarakat lainnya yang tidak sama sekali pernah mengkonsumsi narkoba. Para hadirin yang saya hormati, kita harus menganggap narkoba tersebut sebagai musuh dan sebagai penjajah negara kita ini. Mengapa? Bayangkan saja, seperti yang kita ketahui, jumlah pengkonsumsi narkoba semakin banyak per tahunnya. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat. Peningkatannya tersebut sebesar 24% sampai 28%. Jika dibiarkan seperti ini, mau jadi apa negara kita nanti? Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia akan tetap berdiam diri saja melihat generasi ke depan kita menjadi kecanduan dan membuat negara kita ini menjadi tidak maju? Kita semua tentunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran diri sendiri mengenai pembahayanya menggunakan narkoba. Karena melalui diri sendiri, barulah kita dapat untuk menyadarkan orang lain. Seperti yang kita inginkan, yaitu menjadikan negara kita yang maju dan bebas dari narkoba, maka dari itu kita harus memiliki dan menggunakan pikiran kita dengan pandai untuk melawan narkoba tersebut. Pada zaman sekarang, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memusnahkan narkoba ini. Salah satunya yaitu dengan dibuatnya hukuman pidana bagi para pengonsumsi narkoba oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 127 ayat 3 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan 1
ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain, bagi diri sendiri akan dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 tahun di penjara. Selain itu, kita juga dapat memusnahkan narkoba ini dengan cara memberikan sosialisasi akan bahayanya narkoba ke setiap sekolah-sekolah. Yang kedua, menanamkan sikap positif atau melakukan hal-hal positif di kehidupan kita. Yang ketiga, mengajarkan akan bahayanya narkotika sejak dini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk menyadarkan bahwa ke generasi muda akan bahayanya mengkonsumsi narkoba, dan juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Jangan pernah kalian mencoba untuk mengkonsumsi narkoba, karena sekali saja kita mengkonsumsi narkoba tersebut, kita akan mendapatkan atau susah untuk menghilangkannya dan menyebabkan kita menjadi ketergantungan yang sulit untuk melepaskan narkoba ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia seharusnya menerapkan atau mencontohkan hal-hal positif di kehidupan kita dan mengatakan tidak pada narkoba. Dengan demikian, negara kita akan menjadi maju dan bebas terhindar dari narkoba. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sekian pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, dan semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena terdapat pepatah mengatakan, jika kita mendapatkan sesuatu, jangan langsung diterima, siapa tahu ada racun, tetapi jangan langsung dibuang, siapa tahu ada emas. Atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Agustiawan, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 9 Denpasar. Serta tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Sebelum saya memulai pidato saya kali ini, izinkan saya untuk memanjatkan rasa syukur saya kehadiran Ide Sang Hyang Widi Wase, karena rahmat dan anugerah Ide Sang Hyang Widi Wase lah hari ini kita bisa berada di sini pada siang hari ini. Atas rahmat serta anugerah dari Ide Sang Hyang Widi Wase pula lah hari ini saya bisa berkesempatan untuk membawakan pidato saya yang bertemakan Bayar Pajak, Negara Makmur, Bangsa Maju. Adapun pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Saciri Payusta Dewi dari kelas 9E. Bapak serta teman-teman sekalian yang saya hormati, ibarat manusia yang memerlukan makanan untuk tetap hidup, bangsa Indonesia ini juga perlu asupan makanan untuk tetap hidup makmur. Dari mana datangnya asupan makanan untuk bagi bangsa Indonesia ini? Tentu saja bisa datang dari hasil penjualan sumber daya alam, pinjaman luar negeri, dan tentunya adalah pajak. Di mana di sini persentase pajak sebagai penyumbang pendapatan di negara Indonesia lebih besar daripada yang lainnya. Mengapa tidak hasil dari penjualan sumber daya alam ataupun pinjaman luar negeri yang dikatakan sebagai penyumbang pendapatan paling besar di negara kita ini? Karena bangsa Indonesia tidak mungkin menjual sumber daya alamnya setiap hari. Dan bangsa Indonesia pula tidak mungkin menjadi parasit dan terus-menerus bertergantungan kepada utang luar negeri. Itu hal yang sangat mustahil. Ibarat rumah yang memerlukan pondasi yang kuat untuk kokoh, pajak merupakan pondasi yang bisa membuat kokohnya suatu negara. Di mana di sini uang pajak digunakan sebagai belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Di mana pembangunan ini berupa jalan raya, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, semua dibiayai dengan menggunakan uang pajak. Lalu mengapa warga Indonesia masih belum sadar, masih belum ada yang membayar pajak? Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui apa itu sebenarnya pajak dan apa manfaat pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang dibiayai atau dibayarkan ke penduduk kepada pemerintah atau negara sebagai sumbangan wajib yang berhubungan dengan kepemilikan, pendapatan, harga barang, dan sebagainya. Di mana di sini 1 triliun pajak bisa menggantikan jalanan yang rusak maupun fasilitas umum yang rusak. 1 triliun pajak juga
dapat menyelamatkan nasib rakyat miskin, membiayai akses kesehatan, dan juga menyelamatkan nasib teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang hampir putus sekolah. Begitu banyak dan juga berharga sekali manfaat dari pajak ini untuk kita semua yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak serta teman-teman sekalian, lalu apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah perkembangan keberhasilan rasio pajak di Indonesia masih sangat rendah. Lagi-lagi ini dikarenakan karena kesadaran masyarakat sangat minim dalam membayar pajak. Masyarakat hanya beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban. Mereka tidak berpikir untuk menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau instansi dan diterima imbalannya secara tidak langsung serta digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga jelas di sini bahwa pajak merupakan suatu kewajiban, bukan merupakan beban yang harus dipikul. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak juga perlu kita tumbuhkan di sini. Kesadaran yang bukan berasal atas paksaan atau bukan berasal dari paksaan, melainkan berasal dari hati nurani diri sendiri atau sukarela. Nah, kesadaran ini perlu kita tumbuhkan juga terhadap generasi muda untuk menyelamatkan masa depan daripada anak dan cucu kita nanti. Dimana dimulai dari generasi muda inilah kita harus mulai peduli terhadap pajak, mulai peduli terhadap nasib bangsa Indonesia ke depannya, agar bangsa Indonesia tidak terus-menerus berada di bawah garis kemiskinan yang dimana tidak memperoleh pendidikan maupun kehidupan yang layak. Adapun di sini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menanamkan atau menumbuhkan rasa peduli terhadap pajak. Di antaranya ada yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya itu pajak. Dan yang kedua, meningkatkan citra good governance yang merupakan program di mana akan menimbulkan rasa percaya antara masyarakat dan juga pemerintah mengenai pajak ini. Dan yang ketiga adalah merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang bertujuan untuk menjaring potensi pajak yang belum tergali. Kita semua mengetahui bahwa pemikiran seseorang akan mempengaruhi perilaku yang seseorang tersebut akan lakukan selanjutnya. Di mana di sini pemikiran warga Indonesia masihlah sangat dangkal. Mengapa hal ini bisa dikatakan seperti itu? Karena bangsa Indonesia masih berpikiran jika kita membayar pajak, itu hanya merugikan diri kita sendiri. Jika saya membayar pajak, pendapatan saya akan berkurang. Itulah yang mereka tanamkan, sehingga mereka tidak ingin membayar pajak. Pemikiran ini yang merupakan cikal bakal dari keterpurukan bangsa Indonesia. Adapun juga kata yang sering kita dengar, yaitu korupsi. Korupsi ini sering dijadikan alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Contohnya, ketika saya bertanya, "Ibu, mengapa ibu tidak membayar pajak?" "Untuk apa saya membayar pajak jika masih ada koruptor yang akan memakan uang tersebut?" Jangan salahkan koruptor di sini. Memang ini merupakan salah pemerintah, tetapi biarkanlah hukum yang mengatur. Di sini kita cuma perlu untuk merubah pola pikir kita untuk menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban, seperti pokok bahasan yang sebelumnya saya sudah bahas. Dan ada lagi, jika ditanya, "Bapak, mengapa tidak membayar pajak?" "Untuk apa saya membayar pajak jika fasilitas yang saya dapatkan tidak sepadan dengan pajak yang saya berikan?" Memang benar adanya. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan sedikitnya masyarakat Indonesia yang membayar pajak. Sesuai riset 2018, dari 265 juta jiwa di Indonesia, hanya 1,3 juta jiwa saja yang membayar pajak. Jelas ini merupakan penghambat pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang sepadan. Lain cerita jika kita semua rutin membayar pajak, hak-hak kita untuk mendapatkan fasilitas tersebut akan terpenuhi. Contohnya adalah Ibu Nur, penjual nasi bungkus dekat rumah saya. Beliau sangat rutin sekali membayar pajak, walaupun hanya 10.000 per bulan. Uang 1.000 saja sangat berarti, sangat penting bagi pembangunan negeri ini. Apalagi uang 10.000. Dan apa kabar dengan orang-orang yang punya pendapatan lebih dari itu per bulan? Masih tidak membayar pajak. Mereka merupakan orang-orang yang miskin di mata negara sendiri. Inilah dia mental rusak yang tumbuh di negeri kita ini. Mental di mana masyarakat hanya menuntut hak tanpa memperdulikan kewajiban mereka.
mental ini harus segera kita hapus, harus kita keluarkan, harus kita musnahkan dari negara ini, karena hanya bisa berperan sebagai penghambat pembangunan di negeri kita ini. Pendidikan mengenai pajak menjadi suatu hal yang penting untuk diajarkan kepada generasi muda sekarang. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat mengubah pandangannya mengenai pajak, dan juga kita mengetahui sejauh mana cara pandang mereka terhadap nilai pajak yang ada di Indonesia, yang merupakan hal yang terpenting dalam konteks perpajakan ini. Nah, adapun pajak ini penting untuk diajarkan kepada generasi muda agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi masa depan mereka dan masa depan anak cucu kita nanti, dan juga masa depan bangsa Indonesia. Adapun juga kita harus berpikir positif akan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwawasan lingkungan sekitar terkait dengan sektor perpajakan. Karena bangsa Indonesia ini masih dalam lingkungan bangsa yang berkembang, di mana sangat mudah untuk terombang-ambing dikala investor asing mulai mundur. Hal ini juga berpengaruh pada perkembangan atau pembangunan di Indonesia, sehingga pendidikan pajak sangat penting untuk diterapkan pada generasi muda di Indonesia ini. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia untuk membayar pajak sebagai penyumbang pendapatan bagi pembangunan di negeri ini. Kesadaran kita akan pentingnya pajak, kesadaran kita akan manfaat pajak juga perlu ditanamkan kepada masyarakat, baik itu golongan muda maupun golongan tua. Karena di sini pajak dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Dengan demikian, proses pembangunan di negara Indonesia akan terkendali, di mana kemakmuran, kemajuan, serta kesejahteraan di negeri ini akan tercapai. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya memohon maaf bila ada kesalahan maupun kata yang kurang berkenan di hati Bapak serta teman-teman sekalian, baik disengaja maupun tak disengaja, karena tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Semoga pidato saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman serta Pak Agus Setiawan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri Senayan Pasar, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat beliau, kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Sampah Kecil Berdampak Besar. Di sini kita semua tahu bahwa kebersihan lingkungan adalah hal yang paling penting yang harus kita jaga. Dan kita juga tahu bahwa membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang buruk. Namun, masih juga banyak orang yang membuang sampah sembarangan, padahal mereka tahu apa dampak yang akan ditimbulkan. Teman-teman yang saya cintai, tahukah kalian, negara Indonesia adalah negara penghasil sampah terbanyak nomor 2 di dunia. Bahkan mencapai 3,2 juta won per tahunnya. Jika terus-menerus seperti itu, maka negara Indonesia kita ini akan dipenuhi oleh sampah. Dan jika hal itu benar terjadi, kalian pasti akan mengeluh dan kesusahan dalam menjalani hal itu. Apakah kalian ingin itu terjadi? Saya yakin tidak. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan seharusnya menjaga apa yang telah diciptakan olehnya, bukan malah merusaknya. Namun, tanpa kita sadari, kita telah merusak ciptaannya dengan hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan. Biasanya, saya sering melihat banyak orang membuang sampah di pinggir jalan dan di sungai. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tersebut
sangat berdampak buruk bagi lingkungan kita. Sudah banyak berita di televisi tentang sampah yang menumpuk di jalan dan mengambang-ambang di lautan. Sampah yang mengambang di lautan tersebut apabila dimakan oleh biota laut, maka biota laut tersebut akan mati. Dan sampah yang menumpuk di pinggir jalan apabila didiamkan terus-menerus akan menimbulkan bau tak sedap dan dapat menimbulkan berbagai kuman dan penyakit. Bahkan bisa menyebabkan banjir apabila sampah tersebut masuk ke dalam gorong-gorong. Banjir ini biasanya terjadi di beberapa daerah dan kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi bencana banjir yang disebabkan oleh orang yang membuang sampah sembarangan. Namun, masyarakat tidak mau mematuhi himbauan pemerintah, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah hanya sia-sia. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membiasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, agar negara Indonesia ini terbebas dari banjir. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya harap kalian memberitahukan informasi ini kepada teman, sahabat, masyarakat untuk mengubah pola pikir menjadi lebih baik dan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Denpasar, yang saya cintai Bapak atau Ibu Guru SMP Negeri 9 Denpasar, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Stop Penyalahgunaan Narkoba. Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, kita semua tahu bahwa narkoba adalah salah satu obat terlarang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia mengonsumsinya, karena masih ada beberapa orang yang peduli dan memikirkan kesehatan dirinya sendiri. Seseorang yang sering mengonsumsi narkoba biasanya akan mengalami kecanduan, sehingga cepat lambat narkoba akan menguasai dirinya. Kesadaran dirilah yang kita butuhkan saat ini untuk menghentikan kasus narkoba sebelum kasus ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Bapak atau Ibu Guru yang tercinta, seiring berjalannya waktu, kasus narkoba sudah menguasai negara ini. Coba kalian pikirkan, apa yang akan terjadi jika setiap harinya kasus narkoba di Indonesia semakin bertambah? Apalagi baru-baru ini banyak sekali kasus yang beredar karena masalah narkoba. Salah satunya artis di Indonesia yang diduga mengonsumsi narkoba. Bahkan kasus ini sempat viral di internet. Tidak hanya satu artis saja, tetapi masih banyak artis dan masyarakat Indonesia yang mengonsumsi narkoba. Menurut penelitian BNN, pada tahun 2017, kasus narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbangkan angka pengguna narkoba sebesar 27% di Indonesia. Menurut BNN, 37 hingga 40 orang meninggal setiap harinya akibat mengonsumsi narkoba. Jenis narkoba yang sering digunakan adalah yang pertama, sabu, yang kedua ganja, yang ketiga ekstasi, dan yang keempat heroin. Di Indonesia, orang yang terlibat dalam pengedaran narkoba
penjara 2 hingga 20 tahun, pidana mati, atau penjara seumur hidup sesuai besarnya kasus. Perilaku inilah yang dapat merusak moral negara Indonesia menjadi buruk di mata negara lainnya. Teman-teman yang saya sayangi, maka dari itu berpikirlah sebaik-baik mungkin sebelum melakukan sebuah tindakan, apalagi mengonsumsi narkoba, karena tanpa kita sadari, semakin banyak seseorang mengonsumsi narkoba, maka akan semakin banyak korban yang meninggal akibat narkoba. Dengan demikian, suatu negara akan terbebas dari narkoba apabila masyarakatnya lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, atau sikap yang kurang berkenan. Semoga pesan saya bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang saya ucapkan kepada guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya lah saya bisa berdiri dan berbicara di depan kalian semua dengan selamat sentosa. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan berbicara tentang suatu hal yang bertemakan jangan buang sampah sembarangan. Seperti yang kita ketahui, kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kebersihan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama bagi kesehatan kita. Sesuai dengan slogan bersih pangkal sehat yang selalu ditanamkan di rumah, di sekolah, dan bahkan saat ujian pun slogan itu muncul. Oleh karena pentingnya kebersihan tersebut, kita harus selalu menjaganya. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Salah satunya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Janganlah membuang sampah sembarangan. Ini adalah hal yang sangat sederhana untuk dilakukan, tapi manfaatnya sangatlah luar biasa. Di luar sana masih banyak orang yang belum sadar akan hal ini. Coba kalian bayangkan jika ini dibiarkan. Bagaimana kebersihan akan tercipta? Tidak akan ada lagi kata bersih yang akan kita dengar. Hanya kotor, kumuh, kuman, bahkan akan timbul banyak penyakit. Apa kalian ingin semua ini terjadi? Selain itu, coba kalian pikirkan bagaimana nasib dunia ini beberapa tahun ke depan. Jangankan beberapa tahun ke depan, kita sendiri tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Buah apa yang akan kita terima atas perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita menerima buah yang pahit. Berdasarkan kutipan dari liputan6.com pada Senin 31 Agustus 2020, Perum Jasa Tirta atau PJT1 mengangkut sampah domestik yaitu sampah organik dan anorganik yang ada di Kali Surabaya hingga 40 meter kubik setiap harinya. Ini adalah salah satu bentuk ketidaksadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke kali. Jika tidak ada yang membuang sampah ke kali, maka hal ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada sampah yang diangkut dari kali setiap harinya. Hanya dengan rasa peduli akan sesama, maka kali atau sungai akan menjadi bersih dan indah. Jika ini dibiarkan, maka sampah di Indonesia akan terus bertambah dan akan semakin parah. Akibatnya sangat fatal. Dengan adanya banyak sampah, lingkungan akan menjadi sangat kotor, menimbulkan bau tak sedap, sehingga terjadi ketidaknyamanan, menjadi sarang kuman, bakteri, dan virus. Mengingat sekarang kita berada di masa pandemi. Maka dari itu, inilah saatnya kita menerapkan apa yang sudah ditanamkan di rumah dan di sekolah. Tidak perlu repot, hanya perlu membangun kesadaran pada diri sendiri. Maka kita akan merasakan manfaat yang luar biasa.
Guru-guru dan teman-teman sekalian, membuang sampah sembarangan adalah hal yang tidak terpuji. Tidak ada manfaatnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Membuang sampah pada tempatnya adalah amanat dari Tuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ciptaannya. Oleh karena itu, marilah kita membuang sampah pada tempatnya dan jangan pernah membuang sampah sembarangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, walaupun tidak memberikan pengaruh yang luar biasa, tapi setidaknya timbul rasa simpati dari diri kalian sendiri maksud saya, untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Guru-guru dan teman-teman sekalian, terima kasih karena telah mendengarkan saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Gayatri Anandita dari kelas 9F, nomor absen 19. Halo, hari ini saya akan membuat video pidato persuasif, di mana video pidato persuasif yang akan saya buat bertemakan Remaja Unggul Pasti Bisa, di mana saya menarik judul dari tema yang saya pilih, yaitu Kenakalan Remaja Harus Kita Hentikan. Langsung saja mulai ke pidatonya ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Kepada Ibu Kepala SMP Negeri 9 Denpasar yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 9 Denpasar yang saya cintai, dan kepada para siswa-siswi serta para hadirin yang saya cintai pula. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Saya ingin berterima kasih atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan pidato yang berjudul Kenakalan Remaja Harus Kita Hentikan. Kita di sini semua pasti tahu dan paham bagaimana kenakalan remaja yang ada di dunia ini. Ya, kenakalan remaja biasanya terjadi pada remaja usia 13 sampai 18 tahun. Banyak macam dan jenis dari kenakalan remaja. Contohnya, seperti penggunaan narkoba, merokok, pencurian, tawuran, atau yang biasa kita sebut dengan pergaulan bebas. Tentu hal ini sangat melanggar norma hukum dan peraturan yang ada, karena kenakalan remaja dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang ada di sekitarnya, baik itu negara, pemerintah, maupun dari berbagai faktor lainnya. Kenakalan remaja semakin hari semakin banyak. Saya tahu hal ini sangat merugikan berbagai faktor, tetapi saya yakin banyak faktor penyebab yang menyebabkan para remaja memilih pergaulan yang salah. Contohnya, dari keluarga, atau yang biasa kita sebut dengan kekurangan kasih sayang. Yang kedua, bisa dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Atau bisa karena remaja tersebut merasa depresi akan jalan hidupnya yang menurutnya hancur atau bahkan hampa. Coba kalian bayangkan, semakin hari semakin banyak merebak di media sosial kenakalan-kenakalan remaja yang semakin tidak pantas. Entah itu pencurian, tawuran, atau hal lainnya. Remaja sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar akan generasi yang ada di negeri ini. Apakah kalian para remaja tidak malu kepada para pejuang? Terutama para pahlawan bangsa yang telah bersusah payah membangun harga diri negeri ini. Ya, kalianlah yang telah merusak moral bangsa ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kalian lakukan.
Oleh sebab itu, saya sangat tidak setuju dengan adanya kenakalan remaja yang ada di dunia ini. Saya tahu kenakalan remaja bisa terjadi karena faktor keuangan atau faktor kepribadian remaja tersebut, tetapi hal itu sangatlah tidak baik. Untuk menghentikan kenakalan remaja yang ada di dunia ini, kita bisa menggunakan berbagai cara atau upaya yang bisa kita lakukan. Misalnya, sebagai orang tua, semestinya orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya saat bergaul. Sebagai guru, semestinya guru tersebut lebih melatih mental muridnya agar memiliki mental yang tidak bisa diremehkan dari generasi ke generasi. Atau bahkan guru tersebut bisa mempengaruhi para siswa dan siswinya agar tidak memilih pergaulan yang salah dan tidak merugikan orang lain. Sekarang zaman sudah semakin canggih. Banyak para remaja yang bercurah hati tentang masalahnya yang ia punya di media sosial, dan masih banyak orang baik lainnya yang peduli akan sekelilingnya, sehingga ia membantu remaja tersebut agar bangkit dari masalahnya yang ia punya dan tidak memilih pergaulan yang salah. Kalian para remaja memiliki tanggung jawab yang besar akan negeri ini. Tunjukkanlah semangat yang kalian punya dengan berjuta-juta prestasi yang kalian miliki. Marilah bersama kita hentikan kenakalan remaja yang ada di dunia ini dengan berbagai macam upaya yang kita punya. Sekian pidato persuasif yang berjudul Kenakalan Remaja Harus Kita Hentikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari pidato yang saya bawakan, dan semoga pidato yang saya bawakan memiliki banyak manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bisa saja membantu untuk menghentikan kenakalan remaja yang ada di dunia ini. Sekian pidato saya, terima kasih, dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, karena saya telah diberikan kesempatan untuk membawakan pidato yang berjudul Lindungi Indonesia dari Sampah. Para hadirin yang terhormat, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Biasanya, sampah langsung dibuang ataupun ada beberapa kelompok orang yang lebih memilih untuk melakukan pendaur ulangan sampah. Namun, ada saja orang yang tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka memilih untuk membuang sampah secara sembarang dikarenakan alasan yang tidak masuk akal. Mengapa membuang sampah pada tempatnya masih sulit dilakukan, walaupun itu termasuk hal yang mudah? Pernahkah kalian memikirkan dampak yang akan terjadi jika membuang sampah secara sembarang? Apa yang akan terjadi dengan hewan sekitar? Apa yang akan terjadi dengan ekosistem? Para hadirin yang saya hormati, negara Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia setelah negara Cina. Dengan demikian, di Indonesia sering terjadi bencana alam akibat sampah yang berserakan di mana-mana. Contohnya banjir, tanah longsor, krisis air bersih, rusaknya ekosistem, dan lain-lainnya. Sebagian dari masyarakat Indonesia masih belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah sering disepelekan karena ukurannya yang kecil. Padahal, sampah itulah yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kita di kemudian harinya. Kita bisa lihat contohnya pada ekosistem laut. Banyak terumbu karang yang rusak lalu mati akibat sampah yang berserakan di dasar laut. Tidak hanya itu, ribuan bahkan
puluhan ribu hewan mati setiap tahunnya akibat memakan sampah plastik. Jika hal itu terus terjadi, populasi makhluk hidup di bumi akan mengalami kepunahan. Hadirin yang saya cintai, marilah kita bersama untuk membantu negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang bersih dan bebas dari sampah plastik. Mulailah dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian, makhluk hidup dan ekosistem yang ada di alam perlahan-lahan akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kata-kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.